Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Resti. NPM saya 2025020068. Saya dari kelas TIB. Nama dosen Nurfaedah SPD M.Hum. Mata pelajaran Pancasila. Pada kesempatan ini, saya akan membahas implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks pembangunan bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Apa itu UMKM? UMKM merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia karena melibatkan masyarakat kecil dan menengah. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM menjadi bentuk nyata penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dan ekonomi. Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman dalam pembangunan ekonomi nasional. Sistem ekonomi Pancasila menekankan asas kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pemberdayaan UMKM, terdapat beberapa nilai Pancasila yang tercermin. Yang pertama, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, karena UMKM memberikan kesempatan ekonomi yang adil bagi masyarakat kecil. Kedua, sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, karena UMKM memperkuat perekonomian nasional melalui penguatan ekonomi lokal. Yang ketiga, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena pemberdayaan UMKM bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan. Implementasi UMKM di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar saya terdapat berbagai bentuk UMKM seperti usaha makanan rumahan, warung kecil, dan pedagang kaki lima. UMKM ini menjadi sumber penghasilan utama bagi masyarakat. Pemerintah dan pihak terkait mendukung UMKM melalui berbagai program, seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, pendampingan pemasaran, serta pemanfaatan digital. Program-program tersebut membantu pelaku UMKM meningkatkan kualitas produk dan memperluas jangkauan pasar. Pemberdayaan UMKM ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan. Keberhasilan, tantangan, dan hambatan. Keberhasilan implementasi ekonomi Pancasila pada UMKM. Ekonomi Pancasila menekankan keadilan sosial, gotong royong, dan kesejahteraan bersama. Keberhasilannya antara lain, yaitu peningkatan peran UMKM dalam perekonomian.
UMKM menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Menjadi penopang ekonomi saat krisis, misalnya krisis ekonomi dan pandemi. Penguatan prinsip keadilan sosial. Program kredit usaha rakyat membantu UMKM mendapatkan akses modal. Bantuan pemerintah mendorong pemerataan ekonomi, bukan hanya untuk usaha besar. Budaya gotong royong dan kooperasi. Koperasi sebagai wujud ekonomi Pancasila masih menjadi sarana kerjasama UMKM, mendorong kebersamaan bukan persaingan tidak sehat. Dukungan kebijakan pemerintah. Program digitalisasi UMKM, pelatihan kewirausahaan dan pendampingan usaha, kemitraan UMKM dengan BUMN dan perusahaan besar. Tantangan implementasi ekonomi Pancasila pada UMKM. Persaingan dengan usaha besar dan produk impor. UMKM kalah modal, teknologi, dan akses pasar. Produk impor murah mengancam usaha lokal. Transformasi digital. Banyak UMKM belum siap masuk ke ekosistem digital. Kurangnya literasi teknologi dan pemasaran online. Kualitas SDM UMKM. Manajemen usaha masih tradisional, minim inovasi produk dan branding. Konsistensi kebijakan. Kebijakan belum selalu berpihak pada UMKM. Implementasi di daerah sering berbeda-beda. Hambatan implementasi ekonomi Pancasila pada UMKM. Akses permodalan yang terbatas, UMKM sulit memenuhi syarat perbankan. Kurangnya jaminan dan administrasi usaha. Birokrasi dan regulasi. Perizinan usaha masih dianggap rumit oleh pelaku UMKM. Kurangnya pemahaman hukum dan pajak. Infrastruktur dan distribusi. Keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil. Biaya logistik tinggi. Mindset individualistis. Semangat gotong royong dan kooperasi mulai berkurang. Lebih fokus pada keuntungan pribadi daripada kesejahteraan bersama. Kesimpulan, solusi, dan refleksi diri. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan wujud nyata implementasi ekonomi Pancasila. UMKM tidak hanya berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial sebagai terkandung dalam Pancasila. Melalui UMKM, pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagai solusi, pemberdayaan UMKM perlu terus diperkuat melalui peningkatan akses permodalan yang adil, pendampingan berkelanjutan, serta peningkatan literasi digital bagi pelaku usaha. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus diperkuat agar UMKM mampu bersaing secara sehat tanpa menghilangkan nilai kekeluargaan dan gotong royong. Sebagai refleksi diri, saya menyadari bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai warga negara. Saya dapat berkontribusi dengan cara mendukung produk UMKM lokal,
memanfaatkan teknologi secara bijak, serta menumbuhkan sikap adil dan peduli terhadap sesama. Dengan demikian, ekonomi Pancasila tidak hanya menjadi konsep, tetapi benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Dan terima kasih telah menonton video saya. Dah.